Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas efek beban motor lebih banyak di belakang untuk motor matic. Jadi motor matic itu punya desain yang berbeda daripada motor laki, daripada motor bebek, yaitu posisi mesin yang ada di belakang atau lebih dekat ke belakang. Jadi di motor matic ada gardan, ada mesin yang posisinya lebih dekat ke ban belakang. Jadi untuk NMAX ini juga posisi mesin ada kurang dari setengah bagian mesin. Jadi ada ban depan, ban belakang, mesin kira-kira ada di sepertiga belakang ya. Kalau motor matic lain tentu beda lagi, ada yang separuh belakang. Kalau NMAX ini rasanya kok sepertiga belakang. Kalau motor Vespa lama lebih ekstrim lagi, mungkin seperempat belakang. Apalagi itu banyak kecil-kecil ya. Beda dengan motor laki ya. Kalau motor laki kan mesinnya semi tegak, ada di bagian depan. Jadi yang namanya mesin berada di sepertiga depan. Hasilnya efeknya adalah ya lebih berat ke depan. Bobot lebih banyak di ban depan. Kalau yang mesin L atau mesin V itu bobotnya ada yang ke belakang juga, walau ya efeknya orang duduknya jadi harus lebih mundur gitu ya. Kalau di motor touring, motor chopper atau softail atau apalah itu ya. Tapi yang jelas motor matic itu beban lebih banyak di belakang. Nah ini kalau di mobil efeknya besar. Jadi kalau mobil beban di belakang itu terkenal mobil yang liar ya. Jadi dalam keadaan ngerem dia understeer kalau nggak salah ya. Ketika akselerasi oversteer. Bahkan mudah sekali sampai spin, sampai muter, spinning. Kalau di motor matic yo sedikit efek itu karena yo tenaganya sih nggak ono. Yang lebih besar itu adalah efek ke pengereman. Juga ada yang spesial di motor matic itu, yaitu engine brake yang bisa dibilang minim ya. Jadi apalagi kalau olinya licin, yang namanya engine brake itu sangat minim sekali. Beda dari motor laki ya, kalau yang bisa sampai bikin ban itu ngelok. Kalau tega aja sampai ban itu berdecit gitu ya. Tentu baiknya kalau melakukan engine brake, melakukan throttle blip juga ya. Jadi sebelum shift down di player sedikit gitu ya, untuk menyesuaikan RPM. Jadi pas masuk gigi bisa pas RPM-nya, nggak terlalu nyentak. Ben rantai ini rada awet. Tapi yang jelas di motor matic engine brake bisa dibilang minim. Jadi ini lepas gas saja kecepatannya turunnya nggak banyak ya, karena memang rasio motor matic, rasio transmisi motor matic menyesuaikan dengan kecepatan mesin dengan kecepatan kendaraannya. Konsekuensinya adalah kalau lepas gas, penghentiannya, penurunan kecepatannya nggak banyak. Konsekuensinya adalah ketika lepas gas, bobot
yang aslinya ada di belakang, nggak akan banyak berpindah ke depan. Beda dari motor laki, ya. Motor laki, terutama kalau RPM tinggi, lepas gas itu akan langsung seperti ngerem belakang kalau di motor matic. Jadi langsung ngung gitu ya, langsung motor terhentak ke depan gitu ya, badan terhentak ke depan. Terhentak ke depan itu membuat grip jadi lebih banyak di ban depan. Jadi orang itu sering salah karena beranggapan kalau mengerem maka ban depan akan lebih ngegrip. Padahal itu butuh waktu, butuh proses. Nggak langsung ketika kita neken tuas rem, grip itu pindah ke depan. Butuh proses pindah bobot dulu. Nah, sebelum terjadinya proses ini, sebelum ban itu pindah benar-benar ke depan semua, itu yang namanya grip ban depan kalau di motor matic ya lemah, nggak tinggi. Nah, oleh karena itu ya, kalau dilakukan pengereman itu langsung pakai rem depan, yang terjadi ya bisa kehilangan grip ban depannya, karena pada saat itu grip ban depan masih lemah. Model penjelasannya seperti itu ya. Dan realnya bagaimana? Artinya apa? Artinya kalau misal kita melakukan pengereman di kecepatan cukup tinggi, langsung ya pakai rem depan dengan kekuatan ya seingatnya, yang terjadi adalah bisa loss grip, bisa cepet loss gripnya, walau itu di jalan kering, apalagi kalau jalannya agak basah. Kalau jalannya agak basah, wah wis banyak ya kejadian di depan mata motor matic ndelosor. Ya, penulis pun pernah ya cukup sering juga mengalami hal itu di motor bebek dan motor laki, pernah mengalami. Tapi paling sering terjadi di motor matic atau skuter lah. Banyak orang yang dalam menjelaskan pengereman tidak membedakan antara kekuatan pengereman sebelum dan sesudah mengerem. Jadi yang namanya mengerem itu adalah suatu proses ya. Efek atau perilaku kendaraan juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara instan. Karena namanya proses, ada jenjang waktunya. Jenjang waktu awal sebelum motor mulai terjadi perlambatan, jenjang waktu akhir ketika motor sudah mengalami perlambatan. Selama ini kalau di Indonesia atau bahkan level dunia, jarang sekali ya yang memperhatikan efek pengereman khusus untuk motor matic. Yang sering dibahas adalah motor laki, yang sering dicontohkan adalah motor laki. Padahal bahaya jatuh pada saat pengereman lebih banyak terjadi pada motor matic. Kita ngomong motor matic ya, karena kalau misalnya motor listrik itu bisa beda lagi. Kalau motor listrik kan ada yang baterainya di tengah, di bagian deck. Nah, itu lebih seimbang weight distributionnya, distribusi beratnya. Baterai bisa taruh mana-mana, taruh depan juga bisa. Jadi
Di motor listrik bisa ya didesain motor listrik punya weight distribution yang 50-50, atau bahkan yang seperti motor lagi 60-40 gitu misalnya. Balik lagi ke poinnya ya. Jadi kalau motornya itu motor matic, mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu yang bisa menggantikan engine brake-nya yang ada di motor lagi ya, atau motor bebek. Caranya gimana? Iya, pakai rem belakang. Jadi karena nggak ada engine brake, kita harus menggantikannya dengan rem belakang. Oleh karena itu makanya fungsi rem belakang di motor matic itu penting. Jadi mungkin di motor laki diameter cakram depan itu jauh lebih besar daripada cakram belakang. Nah, di motor matic perhatikan bahwa ukuran cakram belakang itu bisa sama besarnya dengan depan. Ya contohnya NMAX ini. Ya ada beberapa motor matic lain. Kenapa? Karena bobotnya ada di belakang. Butuh kemampuan pengereman belakang yang sama dengan depan, karena perbedaan bobot depan dan belakang yang lebih besar di belakang. Jadi makanya kalau kita mengerem, baiknya didahulukan rem belakang untuk menggantikan fungsi engine brake. Jadi kalau di motor lagi kan yang diajarkan adalah lepas gas. Nah, lepas gas itu tujuannya adalah biar terjadi engine brake. Jadi ya kalau di motor matic nggak ada engine brake, kita harus melakukan pengereman. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.